Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa kembali bersama Juri Candle nih. Udah beberapa bulan ini kita nggak mengedukasi nih di YouTube. Udah kangen banget sama viewers dan penonton setia Juri Candle nih. Nah, selamat datang kembali aja ya untuk teman-teman viewers yang udah sekian lama mendukung perkembangan dari channel Juri Candle nih. Nah, untuk teman-teman Juri Candle yang biasa menggunakan teknikal satu periode ini, oke. Ini kita pernah bahas tentang teknikal C5 SMC yang menurut saya sih terlalu rumit ya untuk pemula. Takutnya kan ada pemula yang nonton di channel Juri Candle gitu malah bingung gitu. Nah, untuk pemula ini di sini alangkah baiknya menggunakan C5 basic aja dan C5 penembusan gitu guys. C5 penembusan. Karena untuk apa? Untuk dia memahami betul-betul karakter dari area dan wilayah yang terbentuk. Dan juga bentuk dari candlestick gitu. Dia bisa melogikakan candlesticknya dulu lah sebelum dia bisa membaca arah harganya gitu. Tahu perlawanan, tahu penolakan, tahu rejection, nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita bahas dulu dari candlestick bearish nih guys. Candlestick bearish, pembahasan tentang candlestick bearish nih. Ini mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan pada teman-teman di grup. Mungkin masih pada ingat. Nah, oke, 1, 2, 3, 4. 4 candlestick dengan arah harga yang memiliki arah harga yang berbeda-beda ya. Di sini nomor 1 dengan nomor 3 ini arah harganya sama, lemah naik dia. Kita bahas dulu nomor 1 di sini guys. Ketika terbentuknya candlestick bearish ini turun ke bawah. Perhatikan, dia turun. Otomatis dia ini ngebentur area support di bawah. Nah, area support ini merejeksi candlestick merah ketika turun. Dan terbentuklah sumbu panjang di bawahnya ini. Menyisakan bodi yang kecil. Ini logikanya dia kan lemah naik kita bacanya. Tapi perlawanan buyer di sini lebih besar apa lebih kecil dari candlestick bearishnya? Oke, betul. Ini perlawanan buyer lebih mendominasi ketimbang si sellernya. Berarti lemah naik ini dia mengindikasikan akan adanya kenaikan gitu. Akan adanya kenaikan. Tapi ini candlestick kita bahas ketika dia berdiri sendiri secara independen, bukan berdiri berdasarkan area dan wilayah yang terbentuk ya guys ya. Oke, ini indikasinya berarti kenaikan karena sudah hadir di sini buyer, kekuatan buyer ya yang merejeksi ini, yang jadi sumbu ini, yang sumbu bawah bearish itu. Oke, sekarang yang nomor 3-nya ya guys ya, nomor 3 di sini. Ketika candlestick itu turun, dia kan ada sumbu di bawah. Dia berarti logikanya ada perlawanan buyer karena ini adalah area support ataupun RBS, pendukung untuk kenaikan. Nah, logikanya ini kan dibacanya lemah naik. Dan di sini hadir buyer. Buyer itu berarti sifatnya naik kan. Buyer dan seller ini yang mendominasi buyer apa seller kira-kira? Antara body body dengan sumbu ini. Sumbu ini kan sumbu buyer berarti kan. Yang atas ini body intensitas atau volume harga. Kira-kira kuat mana antara seller dan buyer? Kuat seller, betul. Jadi lemah naik ini dia masih condong untuk mengindikasikan untuk penurunan gitu ya guys ya. Itu bisa dipahami untuk teman-teman. Kita ke nomor 2 guys. Kita ke nomor 2 di sini kita bentuk dulu area resisten atau SBR di sini. Nah, ketika pembentukannya candlestick ini dia itu sempat naik dulu ke area resist ataupun ke area SBR. Lalu dia ditolak oleh area tersebut menjadi candlestick bearish, sumbunya panjang atas dan bodinya ke bawah, merah kecil. Logikanya banyak naiknya apa banyak turunnya? Kalau mengukur dari sumbu dan intensitas harga. Ya, betul, banyak naiknya. Ini kan kita bacanya pelemahan untuk turun. Namun buyer yang hadir di sini kuat. Berarti lemah turun ini sudah mengindikasikan ke kenaikan, betul sekali. Karena hadirnya si buyer ini sudah mendominasi. Oke, sekarang nomor 4 nih, sama ini lemah turun juga.
dia sempat naik ke atas ke area resist atau SBR. Nah, logikanya naiknya banyak apa turunnya yang banyak? Betul, turunnya dia lebih banyak karena menjadikan body seller yang besar dia ke bawah. Bodinya jadi 75%, sumbunya jadi sumbu 25%, sumbu naiknya. Berarti kebanyakan turunnya ketimbang naiknya. Lemah turun ini mengindikasikan turun, berarti gitu, naiknya dikit gitu. Kekuatan naik bayarnya dikit gitu. Makanya harus pahami nih logikanya ya. 3 candlestick ini kita bahas bearish dulu nih, biar nggak kecampur antara bearish dan bullish. Oke, kita lihat langsung di market nih guys ya. Informasi hadir di sini lemah penurunan. Ini kalau di teknikal satu periode perlu kita ketahui ini adalah closingan candlestick 5 menit di periode sebelumnya. Oke, dia lemah penurunan, bentuk penolakan dari resisten. Perhatikan, resisten ya, betul, resisten di sini. Penolakan dari area resisten meninggalkan body kecil, bearish. Konfirmasinya penurunan, guys. Lemah karena sumbu bawahnya ini panjang, ya enggak? Sumbu bawahnya panjang dan body bayarnya kecil gitu. Dia tidak menembus nih konfirmasinya. Perhatikan area resist itu. Oke, kita bisa melakukan entry sell sebenarnya di sini. Tunggu dulu. Karena oke, kita sell di sini. Set. Jangan banyak-banyak. Sabar dulu. Ini resisten ini sebagai pendukung untuk turun kan. Konfirmasi yang terkonfirmasi oleh area dan wilayah. Gitu ya teman-teman. Kita jangan takut ada support di situ, Bang. Enggak apa-apa. Closing dia turun. Karena apa? Setiap kenaikan dia selalu mengejar resisten. Setiap penurunan dia mengejar support. Nah, dari mana kita tahu area resisten tersebut bakal ketembus atau area support tersebut bakal ketembus? Contohnya, di sini adanya support. Ntar warnanya kurang kontras. Di sini ada support. Lalu dia terbentuk resist. Berarti ketika dia naik, dia berarti karena terbentuk resisten. Ketika dia naik, dia itu berarti market akan naik, benar nggak? Karena awal terbentuknya tren naik adalah ketika dia terbentuk area support. Logikanya, Bang, ketika support mendekati area resisten, supportnya mendekati, ini kita gambar support, ini resisten, ini support, ini support, ini support. Ketika dia dari bawah naik ke atas, logikanya bakal bisa jebol nggak? Jauh gitu kayak gini ya, masih belum mengindikasikan dia bakal menjebol karena dia terlalu jauh. Rata-rata candle itu akan melakukan koreksi harga terus naik lagi. Kira-kira dari sini masih bisa jebol bisa jebol apa belum? Oke, di sini masih tipis kemungkinan untuk menjebolnya. Namun ketika dia koreksi ke sini, supportnya lebih mendekati ke area resistnya. Jebol nggak kira-kira, Bang? Ini lebih tren, karena ciri tren naik itu kan dia supportnya semakin bertingkat kan, logikanya seperti itu kan. Nah seperti itu, Bang. Berarti ketika support ini bertingkat, ini sudah mengindikasikan ke kenaikan gitu teman-teman. Resisten yang di sini tadi dicoba untuk dijebol, ketika supportnya mendekati berarti dia terindikasi akan melakukan breakout seperti itu. Nah kalau teknikal satu periode ini simple, Bang. Kita hanya melihat terbentuknya 3 candlestick di wilayah informasi aja. Simple banget. Nggak terlalu banyak area yang perlu kita perhatikan ya. Apa ya yang harus kita perhatikan? Ketika 3 candlestick ini terbentuk di wilayah informasi, 3 candlestick di wilayah informasi ini terbentuk, lalu kita bisa menyimpulkan bahwa area tersebut mendukung atau tidaknya gitu ya teman-teman. Area tersebut itu koreksi atau bukan gitu. Kita tunggu ya ini. Aduh, kena setengahnya ini guys. Loss kita. OP-nya nggak pas koreksi. Oke, nggak masalah. Kita ke periode depannya. Nah, di sini kan kenapa saya memutuskan untuk entry sell? Informasi lemah penurunan, doji ya. Konfirmasi lemah penurunan.
Nah, di sini 3 candlestick wilayah informasi ini hadir resisten. Support ini dibatalkan karena terbentuk resisten 3 candlestick. Ya. Berarti di C3 ini ketika harga bergerak naik, kita entry sell, guys. Karena ini merupakan koreksi harga. Dia bodo amat mau kayak closingnya jadi bullish kayak mau jadi bearish kan. Syukur-syukur kita sell jadi bearish gitu. Yang penting titik entry kita ideal. Harga itu bakal melakukan penolakan ketika dia naik lagi. Karena kita entry-nya nggak pas di area koreksi tadi. Nah, seperti itu guys, hanya 3 candle. Ini kalau kita baca di periode ini informasinya lemah naik. Kalau kita baca konfirmasi ini sebagai pendukung penurunan walaupun arah harganya lemah penurunan. Intensitas harga mendominasi dan hadir juga di sini area resisten baru. Membreakout area base. Ya enggak. Nah, kita tunggu guys. C2-nya terbentuk. Ini C2 yang lagi berjalan ini guys. Lihat. Breakout di sini dikonfirmasi kuat atau dikonfirmasi lemah kira-kira kan kayak gitu. Oke. Breakout di sini konfirmasi kuat atau konfirmasi lemah. Oke. Masih ada kenaikannya lagi guys, sabar dulu. Karena ini kita baru terbentuk support ya. Hati-hati. Sabar dulu. Di C3 ini tempat kita entry. Sabar. Ini sinyalnya tegang-tegang dia, gerakan harganya patah-patah. Perhatikan aja di sini. Dia terjeda-jeda. Lemah naik, konfirmasinya penurunan lemah, tapi hadir resisten. Hadir resisten. Oke, breakout. Kita sell guys di sini. Kita tutup loss tadi. Mumpung harga lagi koreksi guys. Karena closing ini akan jadi bearish dia. Cukup. Ini sudah menutup yang tadi. Dia closing jadi bearish karena mendominasi dia turun gitu. Karena breakout dikonfirmasinya kuat guys. Areanya tidak ditembus balik dia. Area yang ditembusnya base ini mana? Base ini nih. Ini area base guys. Diberi oleh candlestick konfirmasi. Logikanya ketika hadirnya C2 di sini. Hadirnya candlestick C2 di sini ya. Mana sih? Nah, bullish. Dia nggak menembus balik, closingnya di bawah area base ini. Berarti kekuatan seller itu kuat guys. Area base ini kuat untuk melakukan penolakan harga seperti itu. Gitu kan, dukungan kita banyak. Informasinya lemah naik, C5-nya lemah naik karena dia bimbang ya. Sumbunya sama panjang. Konfirmasinya lemah turun tapi hadir resist dan intensitas harga lebih mendominasi. Hadir di resisten. Berarti kekuatan untuk turun lebih besar kan. Kita nggak langsung entry sell tadi ketika terbentuknya C2. Kita menunggu konfirmasi dari penembusannya. Apakah dia menembus kembali ke area penembusannya atau tidak, area base ini ya. Ternyata tidak. Closing bullish ini C2 di bawah penembusannya. Maka dari itu, kenapa Bang Abang nunggu dulu terbentuknya C3? Kan dia terbentuk resisten baru di sini. Saya nunggu dulu dong. Ini nggak mungkin kita langsung sell. Karena di sini ada support juga kan. Itu logikanya harus logis, guys. Jadi trading itu nggak boleh tebak menebak, harus logis alasannya.
sini ada resist, terus di sini hadir support, sell lah di sini misalkan. Enggak gitu teknisnya. Jadi kita harus benar-benar mateng. Ini kan saya tadi nunggu terbentuknya resisten baru, logikanya resisten yang tadi menurun. Kalau kita simulasikan tadi support, kalau ini resisten di sini menurun. Maka dari itu ketika C4 ini bergerak ke atas, yang saya bilang ke area resisten itu, maka dia akan melakukan penolakan rejection yang kuat gitu, karena resisten menurun. Ya berarti candlestick bullish ini dia sebagai koreksinya, saya lakukan entry sell ketika di situ. Makanya harus banyak ya pendukung kita untuk entry point itu. Ketika SNR-nya dia bergerak dekat kayak gini, ini benar-benar bisa kita pantau guys areanya gitu. Kita jangan gegabah untuk melakukan entry point, karena di sini ada area base juga. Ketika hadirnya bearish ini, kita baru bisa melakukan entry sell di C4-nya ke C5 gitu ya guys ya. Ketika pembentukan candlestick C4, gitulah logikanya. Oke guys, sedikit yang bisa saya terangkan buat teman-teman, semoga bermanfaat dulu. Next kita bahas tentang candlestick bullishnya, logika dari candlestick bullishnya gitu, biar teman-teman ini paten lah analisanya, selalu main dengan logika gitu. Teknikal itu digabung pakai logika biar kita itu enggak tebak menebak. Oke guys, untuk yang ini cukup sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung terus channel Juri Candle agar terus berkembang dan mengedukasi hal-hal yang bermanfaat buat para trader-trader yang menonton channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya.